Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awalinda Eka Nuriski dengan NIM 14014222233 dari Rombel E angkatan 2022. Saya adalah mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Indonesia Emas 2045 adalah visi besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, sejahtera, adil, dan berdaya saing global, tepat saat Indonesia berusia 100 tahun. Profesi guru SD memiliki peran strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 karena berada di garda terdepan dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan keterampilan dasar generasi muda. Anak-anak yang kini duduk di bangku SD akan menjadi bagian dari angkatan kerja utama Indonesia saat berusia 100 tahun. Oleh karena itu, guru SD tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membina nilai-nilai Pancasila, literasi, numerasi, kreativitas, dan sikap sosial yang kuat. Tujuan dari dibuatnya video ini selain untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah profesi keguruan, juga dibuat untuk menyampaikan visi, misi, tantangan, dan hambatan sebagai guru SD menuju Indonesia Emas 2045. Untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, visi saya sebagai calon guru sekolah dasar adalah menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, dan profesional yang mampu mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas untuk mewujudkan generasi emas Indonesia yang berkarakter, cerdas, kreatif, dan berdaya saing global. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki beberapa misi. Yang pertama, yaitu adalah menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila sejak dini melalui pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual. Anak usia dini berada dalam fase pembentukan karakter. Menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila sejak dini berarti mengajarkan 5 sila Pancasila secara praktis dan aplikatif kepada anak-anak sejak usia dini, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, nasionalis, toleran, dan berintegritas. Kemudian misi yang kedua adalah mengembangkan kompetensi literasi, numerasi, dan digital peserta didik untuk menghadapi perkembangan zaman. Peserta didik akan menghadapi dunia kerja dan masyarakat yang menuntut pemikiran kritis, kreativitas, dan penguasaan teknologi. Oleh karena itu, di dunia yang terus berubah dengan adanya digitalisasi, otomasi, dan kecerdasan buatan, kompetensi literasi, numerasi, dan digital sangat diperlukan agar peserta didik dapat bersaing di dalam masyarakat. Selanjutnya, misi yang ketiga yaitu adalah mendorong pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan untuk mengembangkan potensi dan bakat peserta didik secara menyeluruh. Dengan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, peserta didik dapat mengembangkan potensi intelektual, emosional, sosial, dan spiritualnya. Selanjutnya, visi yang keempat, menjadi teladan dalam pembelajaran aktif, kolaboratif, dan inovatif, di mana guru tidak hanya mengajarkan, tetapi juga menunjukkan secara nyata nilai-nilai dan praktik pembelajaran yang diharapkan peserta didik tiru dan kembangkan. Selanjutnya, misi yang kelima yaitu adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana ini dilakukan dengan menggunakan perangkat digital seperti komputer, internet, aplikasi, dan sistem informasi seperti platform pembelajaran dan media sosial edukatif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang keenam ada menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi guru, di mana guru terus meningkatkan kualitas dirinya sebagai guru dengan mengikuti berbagai bentuk pelatihan dan pengembangan profesional. Selanjutnya misi yang ketujuh yaitu adalah mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi.
di mana berarti guru harus menjamin bahwa semua peserta didik, apapun latar belakang dan kondisinya, mendapatkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas. Adapun tantangan yang dihadapi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 sebagai guru sekolah dasar, yang pertama adalah kesenjangan pendidikan antar daerah, terutama antar kota dan daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang ketiga, perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan yang cepat dan dinamis. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang menuntut guru terus beradaptasi. Yang keempat, mengajar peserta didik dengan karakter dan kemampuan yang beragam. Yang kelima, fenomena sosial baru seperti penggunaan gawai berlebihan, perundungan, dan kurangnya interaksi sosial peserta didik. Adapun hambatan yang akan dihadapi, yang pertama yaitu adalah beban administrasi yang tinggi yang menyita waktu untuk mengajar. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana belajar, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan dan motivasi guru, terutama guru honorer. Yang keempat, ketimpangan akses teknologi dan internet di lingkungan sekolah. Yang kelima, stigma rendah terhadap profesi guru, terutama di jenjang dasar. Guru SD bukan hanya sekedar pengajar, tetapi arsitek masa depan bangsa. Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, guru SD harus menjadi pendidik yang mampu menjawab perubahan zaman, teguh dalam karakter, dan terus berkembang secara profesional. Dalam menjalankan perannya, guru menghadapi berbagai tantangan seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta tuntutan kurikulum yang dinamis. Guru juga menghadapi hambatan seperti rendahnya kesejahteraan, beban administrasi, stigma rendah terhadap profesi guru, dan keterbatasan fasilitas juga menjadi kendala serius. Maka, untuk mencapai Indonesia Emas dibutuhkan guru SD yang profesional, adaptif, dan inovatif, serta didukung oleh sistem pendidikan yang berpihak pada kualitas dan pemerataan. Profesi guru SD adalah penentu arah masa depan Indonesia, karena mereka yang akan menanamkan pondasi pengetahuan dan karakter pada generasi emas Indonesia. Tanpa guru SD yang berkualitas, profesional, dan didukung secara sistemik, visi Indonesia Emas akan sulit tercapai.